Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Seperti biasa, hari ini kita akan memasak untuk menu makan siang. Hari ini masak apa? Yuk simak video Umi sampai selesai ya. Oh iya, sambil kita memasak, kita akan bercerita seperti biasa ya. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang tema yang sama seperti yang kemarin-kemarin, cuma dia beda versi cerita ya. Temanya tetap sama, yaitu pelakor. Pelakor, kalimat yang sungguh tidak enak didengar, tapi ya begitulah. Kali ini kita akan tetap mengangkat tema yang sama, yaitu cerita tentang pelakor. Kali ini ceritanya aku dapat dari salah satu teman, dan langsung aja kita ceritain ceritanya ya. Suara-suara aneh dari kamarku seketika membuat pikiran ini tak menentu. Aku yang baru kembali dari pasar dan berdiri di ruang tamu bergegas menuju ke kamar. Tanpa pikir panjang, dengan satu hentakan tangan, aku tekan gagang dan mendorong pintu kamar itu seketika terbuka. Benar saja, dua sejoli tengah asik memaduk kenikmatan dunia di dalam selimut tanpa mengenakan selai benang pun. Astagfirullah, tega kamu mas. Jadi ini yang kamu lakukan di saat aku mengurus ibumu. Kalimat pertama yang terlontar dari mulutku saat melihat apa yang suamiku lakukan dengan seorang wanita di kamar kami, di mana kami biasa menghabiskan malam-malam bersama sebagai suami istri. Fitri, kamu udah pulang? Suamiku terlihat shock saat aku berdiri di ambang pintu kamar. Jadi begini kegiatanmu ketika aku tidak ada di rumah, teriakku. Sementara wanita dengan rambut panjang itu menundukkan dan berusaha melindungi wajah dan tubuhnya dengan selimut. Dasar murahan. Aku melangkah ke arah wanita itu, menarik rambutnya hingga membuat ia mendongak menatapku. Oh, seketika rasanya jantungku berhenti berdetak. Seketika, bagaimana mungkin wanita itu? Maaf mbak, aku hilaf, liriknya sembari menahan tanganku yang masih menarik rambutnya. Aku tak bisa lagi menguasai diri. Hati ini hancur berkeping-keping. Saudara sepupuku sendiri ternyata adalah duri dalam pernikahanku dengan Mas Heru. Dira, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku menampar wajah sepupuku itu dengan keras. Mas Heru seketika melindungi Dira dengan dekapannya saat aku hendak menyeret tubuh wanita menjijikkan itu keluar dari kamar. Aku yang salah, bukan Dira. Jadi pukuli aku saja, bentak Mas Heru. Aku tak tahu harus menangis atau tertawa mendengar ucapan suamiku itu. Terlebih dahulu, dialah yang menentang adanya Dira di rumah ini. Tetapi sekarang gadis berusia 25 tahun itu menjadi penghangat untuk dirinya. Sebentar, pikiranku saat ini sedang kacau. Aku terbesit ingin pergi ke rumah Pak RT untuk menyeret mereka keliling komplek. Tapi bagaimana jika mereka berdua justru kabur dan aku tak memiliki buktinya? Kurai ponsel dan memvideokan aksi mereka yang tengah saling berpelukan, saling melindungi itu. Mas Heru terlihat tak terima dan memintaku untuk menghentikan rekaman. Tetapi untuk berdiri pun aku tak bisa. Beresiko si adik kecil miliknya akan terlihat. Aku memasukkan ponselku ke saku daster yang kukenakan. Lalu kurai gagang sapu di sudut kamar untuk memukul Dira dan suamiku. Tetapi ditahan oleh Mas Heru. Sudah Fitri, hentikan. Aku akan melaporkan kamu jika menyakiti Dira seperti ini. Mas Heru melempar gagang sapu itu begitu saja. Aku yang akan melaporkan kalian atas kasus perzinahan, ancamku balik. Rasa amarah, pedih, dan sesak memenuhi rongga dada. Pikiranku kacau. Kedua manusia itu dimabuk cinta atau nafsu, aku tak mengerti. Mereka layaknya sepasang kekasih yang saling melindungi. Aku keluar dari kamar, mengirimkan video tadi pada nomor milik Ibu Dira.
biar Bude tahu kelakuan anaknya seperti apa di rumahku. Setelah itu aku kembali ke kamar. Kulihat dua manusia itu telah mengenakan pakaian. Fit, tolong hapus video tadi, pinta Mas Heru. Sudah aku hapus karena aku jijik menyimpan kebejatan moral kalian di ponselku. Suaraku bergetar. Syukurlah, terima kasih Hafid, lanjut Mas Heru tanpa rasa malu. Tapi video itu sudah aku kirimkan ke Bude dan Pak D dan juga ke orang tuaku. Jadi kalian tunggu saja apa yang akan terjadi. Mendengar hal itu seketika Mas Heru dan Dira terkejut menatapku. Mbak, aku mohon jangan kirim ke ibuku, ucap sepupuku yang berlari ke arahku dan berlutut. Terlambat, sudah aku kirim. Dira hendak menyentuh kakiku, tapi aku mundur karena enggan disentuh olehnya. Mbak, aku benar-benar menyesal. Aku mohon, jangan sampai orang tuaku tahu. Mbak, aku rela jika harus mencium kakimu sekarang. Aku tersenyum miring. Aku gak sudi kamu menyentuhku, apalagi mencium kakiku. Fitri, kamu kenapa melakukan ini? Kamu malah bikin masalah ini melebar kemana-mana. Aku dan Dira cuma apa? Hah? Cuma apa? Aku menatap Mas Heru dengan tajam. Fitri, wajah Heru terlihat memelas. Kurang apa aku sebagai istrimu, Mas? Pengorbanan aku, pengabdian aku, kamu balas seperti ini. Aku rela keluar dari pekerjaanku, karirku demi mengurusmu dan ibumu yang stroke di rumah. 24 jam istilahnya aku menjaganya, merawatnya. Tapi kamu malah menusuk duri ke hatiku. Aku tak bisa bertahan lagi, air mata tumpah sudah. Mbak, aku tahu kekuranganmu, ucap Dira tiba-tiba. Apa maksudmu? Mbak itu gak menarik, bau ompol, bau dapur, sibuk ngurusin mertua dan yang stroke, sampai lupa mengurus suami. Ditambah lagi Mbak mandul. Jaga ucapanmu, Dira, teriak Mas Heru. Aku hanya menjawab pertanyaan Mbak Fitri. Kan Mas Heru sendiri yang mengatakan itu semua padaku. Ya tapi gak seperti ini. Aku menatap wajah laki-laki yang 7 tahun hidup bersama denganku. Napasku naik turun tak berayun karena rasa sakit ini. Apa benar yang dikatakan Mas Heru? Ke Dira. Kalian sungguh manusia berhati iblis. Kamu memintaku merawat ibumu dengan alasan tak sanggup membayar suster. Aku pun melakukannya dengan ikhlas demi membantu baktimu kepada orang tua. Tapi ini yang aku terima. Fit, aku bisa jelaskan. Mas Heru menatapku. Pergi kamu dari sini, Dira, usirku. Aku gak akan pergi karena aku sudah memberikan kesucianku pada Mas Heru. Kenapa Mbak aja yang gak pergi? Baiklah, aku yang pergi. Tapi kamu harus mengurus ibu Mas Heru yang stroke. Mata Dira seketika membulat sempurna. Fitri, aku mohon kamu jangan pergi. Ibu hanya mau diurus olehmu, pinta Mas Heru dengan memohon. Baiklah, tetapi akan aku balas perbuatan kalian padaku. Lihat saja, semua yang berhubungan dengan ibu mertua dan Dira dan yang kamu tangani, termasuk mengurus buang air besar dan kecil seperti yang selama ini aku kerjakan. Nah, jadi demikianlah cerita singkat gairah terlarang sepupuku. Memang sungguh dilematik sekali ya ketika kita mengajak seseorang itu untuk tinggal di rumah kita, apalagi dia seorang wanita, baik itu dia perempuan muda atau perempuan ABG atau ibu-ibu yang range umurnya 35-45 ya. Sebenarnya itu sangat rawan sekali. Jadi kalau menurut aku nih ya, sebaiknya hanya ada satu wanita di dalam rumah. Jika ada wanita lain yang kita ajak, entah itu sepupu, teman, atau
apalah gitu ya, itu sebenarnya sangat membahayakan ya, karena bisa saja seperti ini kejadiannya, suatu ketika suami kita yang menggodanya atau dia yang menggoda suami kita. Jadi akan ada kayak timbal balik kayak gitu ya. Di saat kita nggak ada di rumah, dianya bersenang-senang sama orang yang kita tumpangin. Jadi begitulah kisah cerita pelakor kali ini. Buat teman-teman yang mau ceritanya aku ceritain, aku bacain, bisa kirim ke email ya. Untuk emailnya ketik aja di kolom komentar, nanti aku balas, lalu aku kasih emailnya ya. Buat teman-teman yang menyukain cerita-cerita genre horor atau jenis apa gitu ya, boleh request ya teman-teman. Tapi untuk kali ini aku lebih fokus pada cerita-cerita tentang pelakor, karena menurut aku cerita tentang pelakor itu seru dan menyakitkan. Ya sudah, demikianlah video dari saya. Kita sambil masak sambil cerita pelakor, itu sangat menyenangkan ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai, dan terima kasih buat teman-teman yang mendengar cerita ini sampai selesai. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena saya sejatinya hanya manusia biasa dan saya sejatinya hanya berbagi cerita saja, tidak ada maksud lain, tidak ada menyinggung lain, tidak ada apapun itu. Nah, jadi jika ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum.